Shalom, selamat pagi kepada kita sekalian. Dari Bukit Sion, Makale, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sebelum kita memulai hari ini, marilah kita memulainya dengan renungan di pagi hari, sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Namun, sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga dari malam hingga pada pagi hari ini, kami masih diberikan nafas kehidupan yang berasal daripada-Mu. Kami masih memiliki tubuh yang sehat dan bisa bangun di pagi hari. Itu semua berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Namun sebelum itu, ya Tuhan, kami akan mendengarkan renungan singkat mengenai firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami, agar dapat kami mengerti, agar dapat kami pahami, dan akan kami aplikasikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dimanapun kita berada, renungan kita di hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Sebelum kita mendengar renungan di pagi hari ini, mari kita membaca di dalam Alkitab kita dengan judul perikop Orang Israel Menghendaki Seorang Raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Betsheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu menyesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu
Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya, dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengarkan segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, tema perenungan kita pada pagi hari ini ialah andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Dalam kitab 1 Samuel pada pasalnya yang ke-8 sampai pasal yang ke-10, ini merupakan suatu kisah masa transisi dari masa hakim-hakim kepada masa kerajaan, di mana dikisahkan pada saat itu ketika Nabi Samuel telah menjadi tua. Nabi Samuel ini menunjuk anak-anaknya yang laki-laki untuk menggantikannya menjadi hakim-hakim atas bangsa Israel. Namun ternyata anak-anak Samuel tidak bisa diandalkan. Karena kegagalan moral anak-anak Samuel, sehingga akhirnya bangsa Israel memberontak meminta seorang raja untuk memimpin mereka. Mendengar permintaan dari bangsa Israel, Samuel pun menyesalkan perkataan tersebut. Lalu Samuel pun berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar dimanapun berada, keinginan bangsa Israel untuk memiliki seorang raja menurut kehendak mereka merupakan suatu bukti bahwa mereka lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan kuasa Tuhan dan memohon petunjuk dari Tuhan. Ada firman yang berbunyi di dalam Yeremia 17 ayat 5, "Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Dan akhirnya
sesuai dengan pemufakatan, terpilihlah Saul menjadi raja atas bangsa Israel pada masa itu. Selama Raja Saul memerintah, Saul tidak menunjukkan sikap hati yang benar. Saul sangat sombong dan di segala hal ia cenderung menuruti keinginannya sendiri daripada mencari kehendak Tuhan. Saul tidak hidup menurut pimpinan Roh Tuhan. Apa buktinya? Buktinya ialah ketika sedang dalam masalah yang berat, ia tidak sepenuh hati mencari Tuhan. Justru ia malah meminta nasihat dari seorang dukun di Endor. Ini dapat kita lihat dan baca dalam kitab 1 Samuel 28 ayatnya yang ke-7. Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pengawalnya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Iya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, perbuatan Saul ini merupakan suatu bentuk persinahan rohani, dan apa yang telah diperbuatnya sangat menghina Tuhan, dan hal ini merupakan suatu kejijikan bagi Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas dan sangat tegas mengatakan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Lalu bagaimana dengan kita sendiri? Apakah ketika kesulitan hidup menghadang, apakah kita datang kepada Yesus ataukah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau mengandalkan harta kita, atau mengandalkan kekuasaan dunia? Kepada siapakah kita pertama-tama berpaling? Kepada Yesuskah yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Ataukah kita malah mengandalkan kekuatan kita sendiri, kekuasaan dunia? Jika kita melakukan hal seperti bangsa Israel dan Saul yang mengandalkan kekuatan diri sendiri serta arwah-arwah peramal, maka hal ini sama dengan kita menolak dan menghina Tuhan. Jangan remehkan kuasa Tuhan. Sebab apa yang diperbuat oleh Saul dan juga bangsa Israel pada saat itu merupakan suatu bukti bahwa mereka sangat meremehkan Tuhan dan mereka sama sekali tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun, memimpin, dan menyertai kita sekalian. Amin. Ya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar kami dapat terus mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Engkau saja yang mau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu, dapat menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat yang Engkau selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami di hari ini. Engkau yang menyertai, membimbing kami agar kami tetap berada di dalam jalan-Mu saja.
Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.